Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di Obras, obrolan santai. Bersama saya Dr. Dian dan dengan Dr. Bagus. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai-santai aja ya. Mungkin sudah lama ya kita nggak nge-record. Nah sekarang kita coba untuk memulai lagi, lebih rajin lah untuk merecord tentang sharing-sharing topik-topik atau permasalahan terkait mental health yang sering terjadi ada di masyarakat gitu ya Dok ya. Lingkungan kita, lingkungan keluarga kecil, gimana sih caranya kita itu lebih waspada, kapan sih orang-orang sekitar kita itu kita harus bawa ke profesional, mungkin seperti itu ya maksudnya ya Dr. Dian ya. Jadi ini kan dari topik seorang awam, kemudian karena sekarang juga apalagi terkait mental health itu kan banyak yang kita mendiagnosis diri sendiri ya. Bahkan yang mungkin sehat-sehat aja mereka remaja atau anak-anak sekarang tuh lebih sering mereka seperti mendiagnosis, wah kayaknya aku depresi nih ya. Itu mungkin kita akan belajar ngobrol-ngobrol santai terkait masalah yang sekarang, permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat gitu ya Dok ya. Oke. Mungkin sebagai preambulnya kita sering juga sekarang baca di berita ataupun di sosmed, sangat banyak sekali anak-anak usia remaja ya. Mungkin usia remaja kalau dibilang mungkin anak angkatan tahun 2000, kelahiran tahun 2000-an ya, 2000-an ke atas yang masuk ke generasi Z ya, masuk generasi Z mungkin. Nah di situ banyak sekali yang mereka itu merasa ada stresor sedikit, tapi mereka merasanya itu sudah, wah ini aku kena masalah besar nih, wah ini kayaknya aku kayak gini stres nih, wah ini kayaknya aku depresi nih. Nah sedangkan mungkin orang-orang yang di generasi terdahulu seperti generasi Y, kemudian generasi X, kalau kita ini kan masuk generasi Y milenial ya. Nah sometimes itu kayak kita juga merasanya kayak gitu aja kok udah stres sih. Nah cupu gitu aja kok udah mengeluh sih. Nah itu apa sih maksudnya? Stresornya mungkin sama ya setiap anak. Stresornya sama, tapi yang mereka terima itu berbeda gitu loh. Yang mereka rasakan tuh berbeda. Nah itu gimana kira-kira Dokter Bagus untuk kita sebagai lingkungan ini menyikapi itu? Kalau ada temen mengeluh nih ke kita, wah gila ini tugasnya banyak banget ya, aku nggak bisa, dosennya ini galak, kalau gitu aku pengen keluar aja lah, aku pengen nggak usah kuliah aja lah. Nah lingkungan sekitar ini menanggapi ini gimana? Kadang ada yang alah ngono ae kok, santai, tapi ternyata buat dia berat. Akhirnya dia bisa mencari ke hal-hal yang buruk gitu ya. Jadi bahkan juga banyak kan berita yang mohon maaf sampai ada yang bunuh diri dan lain-lain karena banyak permasalahan yang mereka hadapi. Itu gimana itu Dok? Oke, jadi sebelum kita masuk ke topik ke topik intinya, memang stresor itu kan, kalau kita ngomong stresor itu kan semua manusia itu pasti memiliki stresor ya, karena kita itu tumbuh dan berkembang, kita itu bersosialisasi dengan masyarakat, dengan lingkungan kita, itu pasti memiliki stresor. Nah tentunya stresor ini tiap orang itu dalam menyikapinya berbeda-beda. Nah pada orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk mudah sakit, dalam tanda kutip sakit jiwa, itu mereka ada sesuatu tuh dalam dirinya, dalam menanggapi sebuah stresor itu. Nah sebetulnya yang kita harus pahami dulu adalah pola didik, terus masa perkembangan. Kita ini kan selama ini berpikir bahwa kita ini sebagai orang tua
terutama pengalaman saya sebagai orang tua itu selalu menyamakan pola didik yang saya terima dulu, saya terapkan nih ke anak-anak saya. Nah, itu kan kurang tepat, ya, dimana pada saat saya dulu itu pola perkembangan digital itu tidak seluar biasa sekarang, tidak sepesat sekarang. Anak sekarang mungkin pemirsa yang lain juga mengiyakan bahwa putra-putrinya itu familiar sekali dengan dunia digital. Ya, betul. Nah, dunia digital ini ternyata itu ada dampak buruknya selain apa? Selain dampak positifnya, di mana karakteristiknya orang-orang yang sudah familiar dengan dunia digital, mereka itu lebih pengen instan, kemudian tidak tahan dengan proses, lalu ada kemungkinan emosinya lebih labil. Nah, seperti itu. Nah, kemudian adanya perubahan tersebut, orang tua kadang-kadang tidak menyadari atau terlambat menyadari bahwa lingkungan yang diterima saat ini itu berbeda, ya toh. Akhirnya ada suatu ketidak sinkronan antara pola yang diinginkan orang tua sama anaknya. Nah, kembali lagi kita ke teori stres, di mana kerentanan orang terhadap stres itu banyak faktornya. Yang pertama, kalau dari segi pandang saya, yaitu ada biopsikokultural dan religi. Nah, untuk faktor biologinya kan kita tidak bisa tidak bisa kita modifikasi, karena kita harus menelisik nih siapa aja yang punya gangguan jiwa, kan kita tidak bisa seperti itu. Tetapi ada faktor psikososial. Nah, psikososial itu selain dari sekolah, 80% perkembangan mental anak itu ya dari keluarganya. Nah, seperti itu. Jadi tadi dibilang bio, psiko, culture, sosial ya. Berarti termasuk culture itu juga termasuk ya. Yang kita ketahui memang setiap individu itu pasti kan mereka membawa adanya faktor resiko ya, masing-masing setiap anak itu. Nah, dari faktor resiko tersebut itu kan terkait juga dari faktor internal, itu keluarga, kemudian demografinya, terus dari status ekonominya mereka. Nah, itu kan pasti mempengaruhi ya. Nah, apakah tadi juga sudah disebutkan bahwa stresor tersebut juga bisa dipengaruhi dari pola didik, dan tadi ya yang sudah disebutkan itu ya termasuk dari pola didik orang tua itu kan ya. Nah, sekarang kita ini kembali ke pertanyaan saya pertama tadi, mungkin yang belum terjawab ya. Bagaimana kita ini sebagai orang yang berada di lingkungan anak-anak mungkin yang sekarang generasi Z yang merasa dengan stresor mungkin yang sama, tetapi menerimanya itu berbeda. Kalau mereka mengeluh ke kita, katakan ya, mengeluh ke kita terkadang ya, ada ya itu tadi yang sudah saya sebutkan, alah gitu aja kok, ini mungkin memang kok dari sudut pandang kita itu kan hal ringan. Nah, itu hal ringan, tapi kok kenapa mengeluhnya sebegitunya, nah kayak gitu loh. Tapi kan kita tidak pernah tahu bahwa ternyata individu ini memang dia ternyata sangat down dengan stresor yang dia terima. Yang kita takutkan kan itu tadi ya, maksudnya gimana kita mempreventif, mencegah mereka ini stresornya itu nanti stresnya itu bisa menjadi sampai depresi, bahkan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti bunuh diri tadi. Jadi seperti ini, kita sebagai orang tua, apalagi yang generasi-generasi sekarang ini, pertumbuhan dunia digital itu kan luar biasa. Nah, di situ juga kan kita sadari bersama ya, citasi tentang gangguan mental dan sebagainya itu luar biasa berkembang akhir-akhir ini, 3 tahun terakhir ini. Nah, kita sebagai orang tua juga harus melek, kita harus aware terhadap keluarga kita ya, dimana
orang tua ini adalah orang yang paling dekat dengan anak-anaknya. Nah, ketika kita aware terhadap perasaan anak kita, itu harapannya kita kan bisa melakukan screening. Beda lagi nih, kalau ada orang tua, misalnya ya mohon maaf, kalau ada anak keduanya sibuk-sibuk kerja, terus anaknya full day, pulang sampai jam 5, jam 6, nggak sempat ada interaksi, pulang dari sekolah, kemudian tidak ada sempat ada family time-nya. Di situ anak ini akan merasa jauh dari orang tuanya. Mereka bingung, mereka mau cerita nanti seperti apa. Nah, terus orang tuanya sendiri gimana? Kalau orang sendiri tidak berorientasi terhadap perkembangan anaknya, itu juga susah juga. Jadi keduanya ini harus saling berinteraksi. Kalau enggak saling berinteraksi akan sulit. Bayangkan ya, kalau Bu Dian ini pulang nih, kan dosen, ngajar sampai malam jam 9, kemudian anak-anaknya full day sampai jam 6. Paling dari rumah kan kalian berdua tidur, nggak sempat ada sharing kegiatan hari ini. Padahal kegiatan sharing antara orang tua dan anak setiap harinya itu bisa jadi screening. Mungkin ada beberapa teknik-teknik khusus atau pendekatan-pendekatan khusus di mana anak itu nggak bisa langsung cerita, dia butuh beberapa kali proses, dan itu wajar. Orang dewasa saja prosesnya seperti itu. Cuman kita sebagai orang tua kadang-kadang egonya terlalu kuat bahwa anak itu ya nggak ada apa-apa, anak itu ya kuat kayak dulunya, itu yang salah. Jadi yang saya utamakan adalah kepedulian orang tua terhadap kegiatan dan perilaku anak di rumah itu harus ditingkatkan. Itu seperti itu. Contoh konkretnya itu seperti apa? Contohnya ya tadi ada anak yang mengeluh atau yang mereka mengeluh. Kadang kita sebagai orang tua kan juga macam-macam. Halah gitu aja, nggak popo kok gini lah. Apakah maksudnya kalau dari segi psikiatri ya, kalau dari segi apakah boleh kita katakan bahasa itu jadi kayak ngentai ya, mementahkan apa yang mereka rasakan. Ya mungkin kalau mereka sudah begitu bisa jadi mereka trauma. Udahlah nggak usah cerita ke mama lah, nggak usah cerita ke papa. Nah, itu benar, itu maksudnya bahasa apa yang harus kita sampaikan ke anak saat mereka mengeluh, dan mungkin bisa saja keluhan itu memang bukan hal yang menurut kita itu yang ya wajar lah kalian menghindar gitu ya. Katakan contoh, katakan ya anak kecil-kecil gitu, mereka nggak mau masuk sekolah karena takut ada hafalan ikrar sekolah gitu ya, mereka menghindari. Nah itu caranya kita, itu kan merupakan stresor ya buat mereka untuk sebetulnya. Stresor, ya. Nah itu bahasa apa sih yang harus kita hindari, yang harus kita berikan mereka yang nanti akan merubah mereka menjadi suatu semangat untuk mengurangi stresor itu. Jadi gini, kita sebagai orang tua itu harus bisa switching peran ya. Kapan kita jadi orang tua, kapan kita jadi teman mereka, kapan kita bisa jadi contoh buat mereka. Itu orang tua itu perannya kompleks. Ketika misal ada anak mengeluh, "Pak, aku di sekolah aku nggak berani maju nih karena takut ada temanku yang ngincar aku," gitu kan. Itu kita harus menyikapi itu dengan positif. Jangan kita entai ya, jangan kita alah gitu aja kamu pikir, jangan. Karena anak itu ketika berusaha membuka dirinya itu ada perjuangan yang luar biasa dari dalam dirinya, dan kita harus menghargai itu. Nah kan tadi kita sepakat ya, stresor itu kan berbeda tiap orangnya. Jadi ketika anak kita itu mengatakan, "Pak, Mah, aku kok setiap maju aku ada perasaan takut ya, aku kok setiap aku ketemu kakak kelasku ini aku kok merasa takut ya, aku merasa deg-degan." Nah itu kita harus menerima masukan itu. Kita harus memberikan vibe positif ke anak. Ojo diintai, kalau diintai dia akan menarik diri, dan itu akan efeknya akan luar biasa. Iya kalau nggak ada apa-apa, tapi kalau ada sesuatu di kemudian hari kita akan menyesal. Jadi kemarin itu ada
contoh ada pengalaman si anak ini dibully kakak kelasnya. Ketika dia keluar dari asrama, dia itu nggak mau ngaku, tetapi beberapa kali dia keluar asrama perubahannya signifikan. Anaknya jadi diam, kemudian berat badannya turun, terus katanya kalau malam nggak bisa tidur. Nah setelah tak ajak ngobrol, ternyata dia mengalami suatu pembulian, dan itu kejadiannya hampir 2 minggu. Bayangkan kalau ibu-ibu atau bapak-bapak semua itu ada di posisi anak ini, apa yang Anda rasakan gitu loh. Pasti kan takut dengan kapasitasnya ya, dia pasti akan takut harus bagaimana. Nanti ketika dia harus kembali ke asramanya, dia pasti gemetaran, dia takut, itu pasti ada. Nah seperti itu yang kita lakukan pertama, yaitu setiap keluhan anak itu kita respon dengan baik. Bukan berarti setiap keluhannya kita iakan, tapi kita evaluasi. Kalau dia ada kecenderungan yang lain atau dia berpura-pura, itu kan nanti kelihatan. Nah, ada yang manipulatif, tidak konsisten atau lain-lain gitu. Tetapi kalau dia benar-benaran ketakutan, itu juga kan kelihatan. Saran saya sih mulai bina hubungan yang baik dengan anak. Artinya bina hubungan baik itu adalah berikan respon positif setiap keluhan yang dikeluarkan oleh anak-anak kalian. Mungkin seperti itu sih. Ya karena ya bagaimana tidak menyesal ya, apalagi orang tua yang mereka sendiri pun tidak tahu terkait problem yang anak-anak mereka hadapi gitu ya. Iya, betul. Kemudian setelah diketahui juga akhir-akhir ini betul-betul di berita pun banyak juga yang mahasiswa yang mereka juga sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga ada yang terakhir di mana itu ya, di Jogja atau di mana itu, yang ternyata di tasnya itu ada surat keterangan dari psikolog. Jadi memang si anak ini sebenarnya dia juga punya permasalahan secara mental. Nah sampai melakukan hal yang seperti itu kan sangat disayangkan ya. Betul. Nah makanya kita di sini, apalagi sekarang isu terkait mental health itu sangat mulai ini ya, sudah mulai naik ke permukaan. Orang-orang pun juga sudah mulai semakin sadar bahwa sehat itu bukan hanya sehat jasmani, tetapi juga sehat rohani. Secara mental juga harus sehat. Dan ternyata permasalahan kesehatan mental itu pun justru hal yang sangat penting juga dibandingkan juga dengan jasmani ya. Karena ternyata kesehatan mental ini pun kalau mereka sampai ada permasalahan dengan mental health-nya, memiliki mental issue, itu pun mereka di masyarakat juga mungkin tidak bisa diterima dengan baik. Nah ya, itu juga ini sih, itu juga peran kita semua sih, bahwa mental issue itu stigmanya masih buruk ya di masyarakat ya. Orang-orang yang dikatakan memiliki mental issue itu dianggap lemah dibanding orang-orang yang tidak memiliki mental issue. Itu sih masih kerasa sampai sekarang, dan itu jadi tugas kita bersama untuk mengentaskan itu. Nah dalam peranan itu, yaitu mari kita tengok deh anak-anak kita itu perilakunya seperti apa. Coba deh ditanya, nggak ada salahnya kok orang tua itu jadi teman, itu nggak ada salahnya. Nanti ada saatnya dia menjadi parent ya. Itu memang fungsinya orang tua itu kompleks, memang sekompleks itu. Tapi mulai detik ini, ketika kalian melihat video ini, mulailah menanyakan kegiatan anak-anak kalian di sekolah, karena itu bisa menjadi screening apa sih yang sebenarnya terjadi, apa sih yang dirasakan oleh anak-anak kita. Nah itu sangat membantu kita kalau memang ada sesuatu sama terhadap mental anak kita, itu aja. Ya walaupun itu ya juga sekarang juga para orang tua juga mungkin lebih sibuk dengan gadgetnya sendiri ya. Itu juga kita harus introspeksi ya. Sampai kan kalau kumpul dengan anak, kita juga punya kesibukan sendiri, asik sendiri, bermain sosmed, itu juga mungkin harus membagi-bagi waktunya juga harus tepat. Nah mungkin ini dok, jadi yang saya tekankan lagi pada Dokter Bagus yang sesuai dengan topik kita, bahwa itu tadi loh, stresor itu
setiap orang kan berbeda. Nah, apakah sekarang pertanyaan saya, apakah individu yang dia apa ya kekuatan dalam menerima stresornya rendah, apakah itu juga bisa dikatakan oh berarti ini mentalnya nggak sehat nih? Apakah bisa enggak. seperti itu? Apakah seperti itu atau gimana? Katakan beban yang dikasihkan ini ada 3 orang nih, kasih stresornya sama nih, tapi yang satu oke-oke aja, yang satu agak-agak mengeluh, yang satu sampai depresi. Nah, apakah orang yang tidak kuat dengan stresor yang diberikan itu mereka sudah punya bakat gitu loh? Secara sebetulnya sih stresor itu semua itu orang itu dibekali oleh kemampuan untuk beradaptasi. Cuman beradaptasinya kan beda-beda ya. Nah, beradaptasi itu dipengaruhi oleh apa? Oleh seks ya, laki perempuan, usia, kemudian pola didiknya seperti apa, lingkungan dia selama ini tinggal seperti apa, kemudian dia pernah punya pengalaman dibully atau enggak. Itu semuanya sifatnya subjektif, tiap orang berbeda-beda. Nah, kalau kita tanya apa yang pasti dok, tidak ada, karena perkembangan itu terus berkembang. Nah, kalau kalian berpacu pada oh karena dia punya sakit ini dia pasti lebih rentan, enggak. Bayangkan dia itu tumbuh di kalangan yang keluarga yang baik, kemudian semuanya tercukupi, tetapi dia tidak pernah mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Kemudian di satu lain anak yang lain hidupnya biasa aja, tapi dia penuh dengan kasih sayang. Dia tahu, dia diajari bagaimana sih kalau ada permasalahan seperti ini kamu harus seperti apa. Itu dampaknya luar biasa ketika mereka dewasa seperti itu. Jadi untuk penyebab pastinya itu ya multifaktorial ya, tidak ada. Nah, nanti seperti yang pernah saya omongkan dulu ya, kita pernah ngomongin coping mekanisme ya, itu akan balik lagi ke coping mekanisme seperti apa. Dia mau milih yang imatur atau dia mau milih yang matur. Kalau dia yang matur sih tidak masalah ya, tapi kalau dia milih yang imatur ya dia bisa kemana-mana. Contoh bisa pakai narkoba, bisa cutting, bisa depresi, seperti itu. Tapi kalau seandainya si individu ini mereka punya genetik gitu ya, mungkin orang keluarga terdahulu, kakek, nenek, atau om, tante dan lainnya itu pernah punya permasalahan terkait mental health, ya, dan sudah ter diagnosis. Nah, itu apakah ini ya juga jadi salah satu faktor tersebut sudah memenuhi gitu ya berarti? Ada namanya ini ya, saya pernah baca ada vulnerability model. Di situ multifaktorial, memang di situ disebutkan ada gen, tetapi untuk menyebabkan orang ini sakit gangguan jiwa itu ya banyak tadi yang saya sebutkan. Jadi untuk menyebabkan gangguan jiwa itu nggak semata-mata orang dengan genetik gen ada itu semuanya mengalami gangguan jiwa, enggak. Ternyata kalau dia copingnya benar, dia kemudian pendidikannya betul, kemudian cara menyikapi masalahnya benar, itu sih tidak ada masalah. Bukan tidak ada masalah ya, dia bisa dia tidak sampai keluar gejalanya gitu. Dia sama kayak orang ini, sama kayak orang diabetes, sama kayak orang diabetes. Ketika bapak ibunya diabetes, tapi kalau si anaknya ini bisa menjaga pola makannya, dia nggak diabetes kan. Tapi dia rentan kena diabetes kalau dia gampang atau gampang minum minuman manis seperti itu sih. Jadi ya mereka sudah punya bakat, tapi tergantung lagi mereka mengelola stresor itu bagaimana. Dan cara pengelolaan stresor itu kan juga dipengaruhi oleh tadi ya, lingkungan internal, pola didik, kemudian caranya orang tua memberikan contoh, dan lain-lain. Itu ya seperti itu ya dok ya. Ya mungkin untuk pertemuan pembahasan kita pada kesempatan kali ini mungkin kita nggak berpanjang-panjang durasinya, memang agar biar nggak bosan, dan yang kita sampaikan ini bisa
dicerna juga dengan teman-teman atau bapak ibu yang menonton acara obras ini, obrolan santai dari kita. Jadi intinya stresor itu memang selalu ada, apalagi kalau ada, saya tuh pernah lihat ada urip iku urup. Ya, urip iku urup. Artinya selama kita hidup, kalau tidak ada permasalahan itu dicek apakah benar ini masih bernyawa atau tidak. Selagi kita masih diberikan hidup oleh Allah, pasti problem itu pasti sangat banyak. Stresor pun itu juga sangat banyak. Betul. Bagaimana sekarang kita menyikapi, apalagi teruntuk anak-anak kita, keluarga yang ada di sekitar kita gitu, kita juga punya kewajiban bagaimana sih mereka menghadapi stresor itu. Dan jangan pernah meremehkan. Nah, jangan pernah meremehkan keluhan-keluhan dari orang sekitar, terutama oleh anak ya. Ya, oleh anak dianggap remeh. Anak-anak apalagi sekarang mulai masuk generasi Alpha. Z Alpha ya, yang mereka memang semuanya kepinginnya itu serba instan karena pengaruh sosial media. Kemudian kalau di sosial media orang tuh lihat kan kayak sawang sinawang, padahal kehidupan sebenarnya juga tidak semudah mereka lihat ya. Nah, semudah itu, kerja kerasnya nggak dilihatkan, tapi tiba-tiba yang dilihatkan yang bagus-bagusnya aja. Ya. Nah, itu jadi harapan kami, topik yang kami bahas pada kesempatan kali ini mungkin bisa diterima dengan Bapak Ibu atau yang menonton semua di YouTube The Ardana. Mungkin sampai di sini dulu ya, Dok. Oke. Terima kasih untuk Dokter Bagus, juga nanti kita insya Allah nanti akan rutin ya, diusahakan untuk rutin men-sharingkan topik-topik yang mungkin yang lagi menarik pada saat ini. Oke, mohon pamit dulu. Assalamualaikum.